Lanjut Ustaz, pertanyaan kedua. Ya. Saat takbiratul ihram, rakaat ketiga, apakah harus mengangkat tangan atau tidak Ustaz? Ini masih masalah sholat ya. Masih masalah sholat. Ketika takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan apa tidak, kita perlu sampaikan di dalam sholat ada 4 tempat mengangkat tangan. Fi arba'ati mawadhi', ada 4 tempat kita mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika mau ruku. Ketika mau ruku, jadi kita posisi lagi berdiri mau ruku, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga kapan? Yang ketiga kapan? Ketika tasmi untuk i'tidal. Ya. Bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Yang keempat kapan? Ketika bangkit dari tasyahud awal. Tasyahud awal itu rakaat kedua. Nah, ketika kita bangkit untuk berdiri menuju rakaat ketiga, kita angkat tangan, ya, kita berdiri takbir Allahu Akbar dengan angkat tangan. Mohon maaf. Ini didasarkan pada riwayat Ibnu Umar di dalam Sahih Al-Bukhari. An-Nafi, anna Ibnu Umar kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar ketika memasuki salat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Yang kedua ketika mau ruku beliau mengangkat tangannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Ketika sami'allahu liman hamidah i'tidal beliau mengangkat tangannya. Wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Kemudian yang keempat ketika bangkit dari rakaat kedua atau setelah tasyahud awal beliau mengangkat tangan. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar menyatakan perbuatan ini marfu', terangkat sampai kepada Nabi. Artinya inilah yang Nabi perbuat gitu. Jadi hukumnya marfu'. Dan ini hadisnya hadis sahih. Jadi mengangkat tangan itu di dalam surat ada 4. Nah, kita bacakan yang berikutnya. Dari hadis di atas, maka tidak disunahkan mengangkat tangan ketika takbir untuk sujud dan bangkit dari sujud. Ini kan di luar yang 4 ya. Mengangkat tangan untuk sujud. Lagi posisi berdiri nih, mau sujud, angkat tangan. Nggak perlu. Kemudian setelah bangkit dari sujud nggak perlu, karena riwayat Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari yang tadi kita bacakan itu ada 4 tempat dan hadisnya marfu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada riwayat yang begini, kita bacakan riwayatnya. An-Nafi' an Ibni Umar, dari Nafi' dari Ibni Umar, annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in wa ruku'in wa sujudin wa qiyamin wa qu'udin baina sajdataini wa yas'amu anna Rasulullah sallallahu kana yaf'alu dzalika. Dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya dia mengangkat kedua tangan setiap kali turun dan setiap kali naik, bangkit, setiap kali ruku dan setiap kali sujud, dan setiap kali berdiri dan setiap kali duduk. Setiap kali duduk di antara 2 sujud angkat tangan juga. Kemudian dia meyakini bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Nafi dari Ubaidillah adalah syadz, menyelisih riwayat yang terpercaya. Menyelisih riwayat yang terpercaya. Kan sama-sama dari Nafi. Yang pertama dari Nafi ada berapa tempat? 4. Loh kok kemudian ini dari Nafi juga? Dan bersambung sampai ke Ibnu Umar katanya. Tapi kok setiap naik, setiap turun, setiap berdiri, setiap duduk di antara 2 sujud, maka ini menyelisih hadis yang pertama yang sahih, maka namanya syadz. Syadz itu
suatu riwayat yang menyelisih riwayat lain yang lebih kuat kedudukannya. Maka suatu riwayat ini dinyatakan syadz, dan syadz itu kategorinya lemah sehingga nggak bisa dijadikan dalil. Oleh karena itu sekali lagi yang sesuai dengan riwayat dan sahih, angkat tangan dalam sholat ada 4 tempat. Ayo apalagi diulangi lagi buat ya. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua dari kalau mau itidal, mau ruku dulu. Mau ruku, yang ketiga mau itidal, yang keempat bangun di rakaat kedua, mau ke bangkit dari rakaat kedua menuju 3. Nah, insyaallah jawabannya begitu. Rincian dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Baik, Ustaz.